Shalom, selamat pagi saudaraku. Kita bisa diberi anugerah bagaimana untuk merasakan sakitnya hati Tuhan ketika kita bersalah, saudaraku. Ketika kita jatuh dalam dosa, kita juga bisa merasakan sukacitanya Tuhan ketika kita hidup berjuang di dalam kekudusan Tuhan. Ketika keputusan dan pilihan kita sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah, maka kita bisa merasakan bagaimana Tuhan itu bergirang karena pilihan kita. Kalau kita terus berjuang, belajar ya, di dalam setiap keputusan, dalam setiap pilihan, kita berjuang memilih apa yang menjadi kehendak Allah, maka kita pasti tidak akan dipermalukan, saudaraku. Karena Tuhan akan menopang kita. Katakan amin, saudaraku. Dengan kita mengenali diri kita terus berproses ya, punya kehidupan yang bersih bersama dengan Tuhan. Kita minta ampun untuk dosa kesalahan kita. Kita jangan sampai melukai orang, hati-hati kita hidup ya. Itu akan menyenangkan hati Tuhan. Tapi tidak bisa dipungkiri memang ada orang-orang yang hatinya bengkok di luar sana yang bisa-bisa menyerang kita, saudaraku. Betul nggak? Tapi kita tidak boleh melukai balik. Kita tidak boleh membalas atau menyerang balik. Nggak boleh. Ketika kita berani mengekang hati, menjaga hati, kita respon dengan baik orang-orang yang menyakiti kita, maka kita sedang mematikan refleks dosa kita. Perlahan kita matiin, kita kurangin terus. Refleks sombong, refleks angkuh, refleks apalagi suka dihormati dan banyak lagi. Itu semua pasti melukai orang. Tapi kalau kita terus berjuang mematikan, saudaraku, maka kita sedang membawa diri kita kepada pribadi yang memiliki hati hamba. Amin, saudaraku. Hati hamba itu hati yang mau melayani. Saya yakin, saudaraku, setiap kita pasti pernah gagal, jatuh bangun karena masih ada rangsang dosa. Terus kodrat dosa itu kuat dalam diri kita. Tapi kalau kita terus menyadarinya dan kita tahu bahwa kalau aku lakuin ini terus, ini menyakiti hati Tuhan. Itu orang-orang serius memperkarakan hidup. Kecuali kita memang tidak mau serius ya untuk jadi orang sempurna, beda. Kita malah bangga kalau kita bisa melakukan sesuatu yang dikatakan dosa. Senang kalau bisa balas orang, habisin orang, itu malah bangga, malah senang. Bisa remukin orang yang nyakitin dia, wah itu malah bangga, suatu keberhasilan. Itu orang yang memang tidak sungguh-sungguh berjuang, saudaraku. Tapi untuk kita-kita yang mau berjuang, kita bisa tahu kok. Kita mulai menyadari, iya ya, aku ada salah di sini ya. Aku minta ampun, perbaiki. Mengenali diri dengan jujur dan tulus itu indah, saudaraku. Karena kita tahu hidup ini singkat. Maka dalam singkatnya hidup ini kita harus terus gunakan untuk kesempatan untuk membersihkan diri, membenahi diri. Karena semuanya singkat. Tiba-tiba kita sudah ada di penghujung waktu hidup. Seringkali kita begitu, saudaraku. Manusia itu tidak menyadari, tiba-tiba dia sudah ada di penghujung hidup. Amin gak, saudaraku? Maka kita harus mulai menghargai setiap kesempatan. Aku harus berbenah. Aku harus pakai hidup yang singkat ini untuk membuat hati Tuhan bergirang dengan pilihan-pilihanku. Tetapi langkah-langkah Tuhan dalam menanggulangi kelemahan, kekurangan kita itu menjadi sia-sia kalau kita tidak merespon dengan baik. Kalau kita memang tidak serius mau memiliki hati yang bersih, kita tidak mau mengenali diri dengan jujur, maka apa yang dilakukan Tuhan untuk
kita, saudaraku, supaya kita bisa bersinar, berdampak, itu semuanya sia-sia. Tetapi ketika kita berjuang terus berusaha mengenali diri dengan sejujur-jujurnya, maka kesalahan kecil sehalus apapun kita bisa kenali. Maka kesalahan besar tidak akan ada tempat dalam hidupmu dan hidupku. Maka setialah kepada perkara-perkara kecil. Maka kesalahan-kesalahan besar itu bisa kita singkirkan dari hidup kita. Maka itu butuh perjuangan dan butuh respon yang tepat, saudaraku. Pekerjaan Tuhan yang kita lakukan hari ini atau sekarang ini luar biasa. Kita sedang mengentaskan orang untuk bersama-sama masuk ke langit baru, bumi baru. Kita sedang menggiring banyak orang sebanyak mungkin menuju ke langit baru, bumi baru, ke Kanaan surgawi. Seperti Musa, ketika dia bawa orang-orang Israel itu keluar dari Mesir, di sekitarnya ada pemberontak. Ada pemberontak-pemberontak yang bisa menghancurkan pekerjaan Tuhan. Ada. Di tengah-tengah kita pun akan muncul orang-orang seperti itu tanpa kita sadari mereka sedang dirasuk setan. Mereka bicara sembarangan, gosip sembarangan, bertindak sembarangan. Dan itu memang bisa menghancurkan pelayanan, saudaraku. Setan akan berusaha menghancurkan pekerjaan Tuhan, pelayanan, semuanya lewat orang-orang di sekitar kita. Tentu yang pertama yang bisa menghancurkan pekerjaan Tuhan itu siapa? Kita sendiri, diri kita sendiri, saudaraku. Maka kita harus terus mengintrospeksi diri, responku betul gak ya? Yang kulakukan ini benar gak ya? Ucapanku bener gak ya? Kadang perlu gak sih aku sampai sekepo itu? Perlu gak ya aku harus sampai begini dan begitu? Kadang itu mengganggu, saudaraku, dan itu merusak. Iblis itu berjuang. Dimulai dari diri kita. Hati-hati, kita bisa kerasukan setan, saudaraku. Karena iblis mau merusak, menjatuhkan setiap anak Tuhan yang sungguh-sungguh, yang militan. Dan ketika anak-anak Tuhan itu hancur semuanya, dia akan kejar pemimpin-pemimpin rohaninya. Dihancurkan itu semua. Dan ketika pemimpin-pemimpin itu hancur, maka pekerjaan Tuhan pun hancur. Hati-hati, saudaraku. Kalau engkau dan saya tidak bisa hancur, misalnya diri kita tidak hancur, dia akan cari, setan akan cari orang-orang di sekitar kita untuk dihancurkan supaya kita hancur. Maka tangisi banyak jiwa, saudaraku, yang terhilang, yang terjerumus dalam dosa, dibimbing setan ke api kekal. Tapi ngomong begini ini gak gampang. Tidak banyak orang menyadari dirinya kerasukan setan. Maka gak usah lihat orang dulu deh. Kita berjuang dengan diri kita sendiri dulu, saudaraku. Biar lewat hidup kita kiranya banyak orang dijamah Tuhan. Amin. Ya, jadi alami, saudaraku, realitas Tuhan dengan mengenali diri kita sendiri dengan jujur. Sadari apa yang menjadi kodrat dosa yang masih melekat dalam diri kita. Masih gila hormat. Kalau gak dihormati marah. Marah sampai sejadi-jadinya. Masih cari keuntungan materi. Masih menikmati pujian. Jujur, saudaraku. Masih menikmati kekuasaan. Kalau masih ada semua itu, berubah, saudaraku, berubah saja. Bertobatlah jadi orang yang lebih baik. Bertobatlah. Karena banyak orang yang sedang menuju kepada kegelapan abadi. Maka kita harus memiliki belas kasihan. Orang-orang di sekitar kita bisa lihat. Bahkan saya boleh katakan teman pelayanan kita masih ada yang begitu. Butuh dihormati, butuh diagungkan, butuh disanjung. Butuh ini dan itu, butuh kekuasaan. Masih, saudaraku, matre masih. Aduh, sedih, saudaraku. Betul. Maka kita harus punya belas kasihan kepada jiwa-jiwa itu. Kita balut luka mereka, kita sembuhkan mereka. Walaupun tentu tidak semuanya terselamatkan, tapi kita setidaknya berusaha semaksimal mungkin
Dimulai dengan kita dulu bertobat dan baik, saudaraku. Maka kalau bisa lari, lari, saudaraku. Berlarilah secepat-cepatnya mengejar ketertinggalan kita. Lepaskan semua beban dan dosa kita, supaya kita bisa lari secepat-cepatnya menuju Kanaan surgawi. Sambil mengajak banyak orang yang bisa kita ajak lari, saudaraku. Ya, jangan jahat sama orang. Jangan nakal, hidupmu bersih saja, jujur saja saudaraku, lurus. Apapun yang ada di tanganmu kerjakan dengan jujur, lurus saja. Amin. Kalau kau layak dipromosikan Tuhan, Tuhan akan promosikan hidup kita. Udah gak usah bingung dengan hal itu saudaraku. Ya, jadi kalau engkau dan saya tidak serius hari ini berubah, maka tidak akan pernah bisa berubah kita. Ya, kita bersyukur loh dengerin renungan begini saudaraku. Betul, ada berkat abadi, berkat kekal yang Tuhan sediakan bagi kita yang mau sungguh-sungguh menerapkan kebenaran ini. Amin. Mulai dari sekarang ya, kita sambut setiap hari dengan ucapan syukur, dengan segala berkat yang Tuhan beri. Kita berterima kasih dan kita minta pimpinan Roh Kudus agar kita bisa mengelola setiap peristiwa, merespon setiap kejadian dengan sikap yang benar. Supaya berkat abadi yang Tuhan sediakan tidak berlalu begitu saja dalam hidup kita. Amin saudaraku. Ketika orang mengkhianatimu, membicarakanmu di belakang, menggosipkan tentang dirimu padahal itu bukan sesuatu yang benar tentang dirimu. Dia sedang memframing kau dengan sesuatu yang salah. Kau disakiti, kau dilukai. Saya cuma mau katakan, bersikaplah seperti Tuhan Yesus. Ampuni mereka Bapa, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Karena itu sikap yang paling memuliakan Allah. Hari ini orang boleh salah paham sama dirimu, tidak apa-apa saudaraku, biarkan. Dalam doa kau doakan dia. Suatu hari nanti kebenaran tetaplah kebenaran. Kalau kau dan saya benar hidup dia dalam hadirat Tuhan, kita tahu ada pengadilan Tuhan. Orang mau fitnah kita apapun, tidak usah bergeming, tidak usah bela diri. Diam. Kan ada pengadilan Tuhan. Tuhan itu tidak tidur. Tuhan itu hidup. Tuhan yang tahu segalanya. Dan biarkan pengadilannya yang jujur, yang adil dan yang agung itu yang akan membukakan semuanya suatu hari nanti. Jadi respon kita harus benar. Jangan dendam dengan orang itu. Amin. Jangan dendam. Doakan dia tiap hari. Peluk dengan kasih dalam doa. Maka Tuhan bisa bekerja dalam banyak hal. Selamat pagi saudaraku. Tuhan memberkatimu. God bless you.